Pintu pesawat terbuka. Seketika, udara panas yang lembab menerjang wajahku. Rasanya seperti berjalan menabrak tembok basah. Aku menarik napas panjang. Tapi yang terhirup hanyalah aroma bahan bakar pesawat dan bau tanah tropis yang pekat. Inilah Surakarta, atau yang orang-orang sebut sebagai Solo. Sebuah kota yang tidak pernah ada dalam daftar kunjunganku, sampai kecelakaan itu menghancurkan segalanya. Aku melangkah menuruni tangga dengan kaku. Bahu kananku berdenyut nyeri. Setiap gerakan kecil terasa seperti tusukan jarum yang panas. Aku, Julian Vance, peraih medali perak Olimpiade, kini terdampar di sebuah bandara kecil di Jawa Tengah. Aku merasa seperti seorang raja yang diasingkan ke tempat yang tidak dikenal. Tuan Julian, selamat datang di Solo. Seorang pria pendek dengan kemeja batik yang terlalu besar menyambutku. Namanya Budi. Senyumnya sangat lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tidak rata. Dia mencoba mengambil tas olahragaku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Aku tidak butuh belas kasihan, terutama dari orang asing di tempat yang tertinggal ini. Di dalam mobil tua yang pendingin udaranya nyaris mati, aku menatap keluar jendela. Jalanan sangat kacau. Sepeda motor menyalip dari segala arah. Suara klakson bersahut-sahutan tanpa henti. Aku melihat trotoar yang rusak, warung pinggir jalan yang terlihat kotor, dan kabel listrik yang menjuntai tidak keruan. "Apa kita sudah sampai?" tanyaku dengan nada dingin. "Sebentar lagi, Tuan. Macet adalah bumbu kehidupan di sini," jawab Budi sambil terkekeh. Aku hanya mendengus. Bumbu kehidupan. Bagiku, ini adalah kekacauan yang tidak profesional. Bagaimana mungkin seorang atlet bisa fokus di tengah kebisingan seperti ini? Di Australia, pusat pelatihan kami tenang, teratur, dan dipenuhi teknologi terbaru. Di sini, aku hanya melihat debu dan asap kendaraan. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi yang berkarat. Di atasnya tertulis, Pusat Pelatihan Atlet Difabel. Bangunannya tua dengan cat tembok yang mulai mengelupas. Tidak ada dinding kaca yang mewah. Tidak ada fasilitas medis tingkat tinggi yang terlihat dari luar. "Ini tempatnya?" Suaraku meninggi karena tidak percaya. "Benar, Tuan Julian. Tim renang kami sudah menunggu di dalam," kata Budi dengan nada bangga yang menurutku sangat aneh. Aku turun dari mobil. Bau kaporit yang tajam menyengat hidungku, bercampur dengan aroma gorengan dari warung di seberang jalan. Hatiku menciut. Aku merasa agenku telah membuat kesalahan besar. Mengirimku ke sini untuk menjadi duta inspirasi adalah sebuah penghinaan. Apa yang bisa diajarkan oleh tempat bobrok ini kepada seorang juara dunia? Aku melangkah masuk ke area kolam renang. Lantainya licin dan beberapa ubin terlihat retak. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa kursi roda tua yang berjajar. Aku berhenti sejenak, memegangi bahuku yang semakin nyeri. Di tempat seburuk ini, aku merasa karirku benar-benar sudah berakhir. Indonesia, bagi mata angkuhku saat itu, hanyalah sebuah lelucon besar dalam dunia olahraga. Namun, saat aku menoleh ke arah kolam, aku melihat sesuatu yang menghentikan napas. Matahari sore menembus atap seng yang sebagian berlubang. Cahayanya jatuh tepat di atas permukaan air kolam yang berwarna biru pucat. Di sana, aku melihat seorang pria sedang meluncur dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dia tidak menggunakan kaki. Tubuhnya membelah air hanya dengan kekuatan lengan yang luar biasa. "Itu Aris," bisik Budi di sampingku. "Dia andalan kami untuk gaya bebas." Aris sampai di ujung kolam. Dia melakukan pembalikan tubuh dengan sangat lincah, lalu melesat kembali. Suara kepakan tangannya menghantam air terdengar sangat bertenaga. Aku terpaku. Sebagai perenang profesional, aku tahu teknis boy yang baik. Dan pria itu, meskipun kehilangan kedua kakinya, memiliki ritme yang hampir sempurna. Setelah beberapa putaran, Aris menepi. Dia menarik tubuhnya ke pinggir kolam dengan sekali hentakan lengan. Otot bahunya menonjol.
penuh dengan bekas luka dan guratan kerja keras. Seorang pria lain mendekat, membawakan sebuah kursi roda tua yang catnya sudah mengelupas. "Halo, Anda pasti Tuan Julian dari Australia!" teriak Aris sambil mengusap wajahnya yang basah. Dia tersenyum lebar. Sangat lebar. Aku merasa sedikit terganggu dengan keceriaan itu. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup dengan keterbatasan di tempat seperti ini bisa sebahagia itu? "Ya, aku Julian," jawabku pendek. Aku mencoba menjaga jarak, menyilangkan tangan di depan dada untuk menyembunyikan rasa tidak nyaman. "Kehormatan besar bagi kami," kata Aris sambil menyalami tanganku. Genggamannya sangat kuat. "Kami sering menonton video pertandingan Anda. Teknik pernapasan Anda sangat luar biasa." Aku hanya mengangguk kecil. Mataku justru tertuju pada ember plastik di pojok kolam yang berisi es batu dan handuk kusam. Di Australia, kami memiliki bak pemulihan dengan pengatur suhu digital. Di sini, mereka hanya menggunakan alat seadanya. "Kalian berlatih di tempat seperti ini setiap hari?" tanyaku. Mencoba menyembunyikan nada meremehkan, tapi gagal. Aris melihat sekeliling, lalu tertawa kecil. "Tempat ini memang tua, Tuan. Kadang pompanya mati, kadang airnya terlalu banyak kaporit. Tapi air tetaplah air." Dia tidak peduli apakah kolamnya mewah atau tidak. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti sindiran halus bagi keberadaanku yang penuh keluhan. Tiba-tiba seorang pelatih meniup peluit dengan keras. Bunyinya melengking, memantul di dinding-dinding beton yang lembab. "Ayo Aris, jangan banyak bicara. Waktu istirahat sudah habis," teriak sang pelatih. Aris segera melempar dirinya kembali ke dalam air. Tanpa ragu, tanpa rasa takut. Aku melihatnya tenggelam sejenak sebelum muncul kembali dengan dorongan yang kuat. Di bangku penonton yang kusam, aku duduk sambil memijat bahuku yang cedera. Aku merasa sangat asing di sini. Semua orang tampak begitu bersemangat di tengah keterbatasan yang nyata. Bagiku, ini hanyalah bentuk narsisme yang aneh. Mereka berpikir bisa menjadi juara hanya dengan bermodal semangat, tanpa laboratorium olahraga, tanpa nutrisi yang terukur. Mungkin mereka hanya belum tahu betapa kerasnya dunia luar, gumamku dalam hati. Aku belum tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, kesombonganku akan mulai retak oleh hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan mesin laboratorium manapun. Pagi itu, matahari Solo terasa lebih menyengat. Aku tiba di kolam renang pukul 7 tepat, sesuai jadwal yang diberikan Budi. Namun, kolam itu sepi. Hanya ada suara burung gereja yang hinggap di pagar besi. Tidak ada tanda-tanda atlet yang bersiap. 10 menit berlalu. 20 menit. Baru pada menit ke-30, satu persatu dari mereka muncul. Mereka datang sambil tertawa, membawa bungkusan nasi yang dibungkus daun pisang. Aroma bawang goreng dan sambal terasi tercium kuat, merusak konsentrasi mentalku. "Kenapa kalian terlambat?" tanyaku saat Aris mendekat. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa kesal. Di negaraku, keterlambatan 1 menit berarti latihan dibatalkan. Aris berhenti sejenak, lalu tersenyum tenang. "Maaf Tuan Julian, tadi kami membantu Mbok Nah memperbaiki gerobaknya di depan. Kasihan, beliau sudah tua dan dagangannya tumpah." Aku menghela napas panjang. Membantu pedagang gerobak? Ini adalah pusat pelatihan nasional, bukan bakti sosial. Mereka lebih mementingkan hal sepele daripada jadwal latihan. Bagiku, ini adalah bukti bahwa mereka tidak akan pernah mencapai level dunia. Profesionalisme adalah tentang kedisiplinan tanpa alasan. "Lupakan saja, cepat masuk ke air," perintahku. Latihan dimulai. Aku berdiri di tepi kolam, memegang stopwatch. Aku memperhatikan seorang perenang wanita bernama Mita. Dia kehilangan satu lengannya. Gerakannya tidak seimbang, tapi dia terus memacu tubuhnya melawan arus. Aris juga ada di sana, melesat di lintasan tengah. Aku harus mengakui, mereka sangat cepat. Ada kekuatan mentah yang luar biasa dalam setiap tarikan tangan mereka.
Namun, aku tetap menggelengkan kepala. "Kalian salah!" teriakku saat mereka menepi untuk bernapas. "Sudut tangan kalian terlalu lebar. Kalian membuang terlalu banyak energi." Ini bukan soal seberapa keras kalian memukul air, tapi soal efisiensi. Mita menatapku dengan mata yang jernih. "Kami tidak punya mesin untuk mengukur sudut, Tuan. Kami hanya merasakan airnya." Merasakan air? Aku tertawa sinis. Air bukan perasaan, air adalah fisika. Tanpa analisis video dan sensor gerak, kalian hanya melakukan upaya yang sia-sia. Kalian hanya berlari menuju tembok yang tidak bisa ditembus. Suasana kolam mendadak hening. Senyum yang biasanya menghiasi wajah mereka memudar. Aku tahu kata-kataku tajam, tapi aku merasa mereka perlu mendengar kebenaran yang pahit. Olahraga bukan sekedar semangat yang menggebu-gebu. Tanpa sains, mereka hanyalah orang-orang cacat yang mencoba melakukan hal yang mustahil. Aku berbalik dan berjalan pergi menuju ruang ganti yang pengap. Bahuku kembali berdenyut, seolah mengingatkanku bahwa aku pun kini sama seperti mereka. Rusak. Tapi bedanya, aku tahu batasanku. Aku tahu kapan sebuah perjuangan menjadi sia-sia. Saat aku hendak membuka pintu, aku mendengar suara tawa pecah lagi dari arah kolam. Aku menoleh sedikit. Mereka sedang saling membantu naik dari kolam. Aris menggendong temannya yang lain, sementara Mita menarik kursi roda. Mereka tetap tertawa. Bodoh, gumamku. Apa yang membuat kalian begitu bahagia di tengah kegagalan ini? Aku tidak menyadari bahwa saat itu, akulah yang sebenarnya sedang gagal memahami kehidupan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ucapan Mita tentang merasakan air terus berdengung di telingaku seperti nyamuk yang mengganggu. Bagaimana mungkin perasaan bisa mengalahkan perhitungan matematis? Bagiku, air adalah hambatan yang harus ditaklukkan dengan tenaga, bukan kawan yang harus diajak bicara. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Aku akan masuk ke dalam kolam itu. Aku ingin membuktikan kepada mereka dan kepada diriku sendiri bahwa teknik profesional tetaplah yang terbaik, meskipun bahuku sedang hancur. Aku mengenakan celana renang ketat dan kacamata renang bermerek mahal. Saat aku berjalan menuju tepi kolam, suasana mendadak sunyi. Aris dan teman-temannya berhenti berlatih. Mereka menatapku dengan mata lebar, seolah melihat hantu yang baru saja bangkit dari kubur. "Tuan Julian mau berenang?" tanya Aris. Suaranya terdengar sangat antusias. "Hanya peregangan ringan," jawabku pendek. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa jantungku berdegup kencang karena takut. Aku melompat ke dalam air. Dinginnya air kolam menyentuh kulitku, tapi ada yang aneh. Air ini terasa lebih berat. Mungkin karena kadar kaporitnya, atau mungkin karena suhu udara Solo yang panas. Aku mencoba melakukan gaya bebas. 1 kayuhan. 2 kayuhan. Pada kayuhan ketiga, rasa nyeri yang luar biasa menusuk bahu kananku. Aku meringis. Tubuhku miring ke samping, dan aku hampir tenggelam karena kehilangan keseimbangan. Aku berhenti, terengah-engah di tengah lintasan. "Tuan, jangan melawan airnya," suara Aris terdengar dari lintasan sebelah. Dia sudah ada di sana, mengapung dengan tenang. Air di sini berbeda dengan di Australia. Air di sini harus dipeluk, bukan dipukul. Aku menatapnya dengan marah. "Berhenti memberi nasihat filosofis padaku. Aku tahu cara berenang." "Coba ikuti saya," kata Aris, tanpa memedulikan kemarahanku. "Jangan gunakan tenaga bahu Anda. Biarkan punggung dan pinggul yang menggerakkan air. Rasakan aliran kecil di bawah telapak tangan Anda." Dia mulai bergerak. Sangat lambat. Aris tidak sedang berenang dengan kecepatan penuh. Dia bergerak seperti penari di dalam air. Tangannya masuk ke air tanpa suara, tanpa percikan yang berarti. Dia seolah-olah menyelinap di antara molekul air. Aku mencoba mengikutinya.
Awalnya terasa sangat sulit. Otot-ototku terbiasa meledak-ledak. Tapi perlahan, aku mencoba melepaskan beban di bahuku. Aku mencoba mencari aliran kecil yang dia bicarakan. Dan tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika aku berhenti melawan, rasa sakit di bahuku berkurang. Aku tidak menggunakan tenaga penuh, tapi tubuhku meluncur lebih jauh. Aku bisa merasakan tekanan air di celah jari-jariku. Aku bisa merasakan bagaimana air mengangkat tubuhku dengan lembut. Apa yang sedang terjadi ini? Aku menoleh ke arah Aris. Dia tersenyum padaku. Sebuah senyuman yang tidak mengandung ejekan sama sekali. Di kolam yang tua ini, tanpa alat sensor gerak seharga ribuan dolar, aku baru saja mempelajari pelajaran paling berharga dalam karirku. Ini yang kami sebut ikhlas di dalam air, Tuan, kata Aris pelan. Menerima kondisi tubuh kita, menerima kondisi alam, lalu bekerja sama dengannya. Aku terdiam di tengah kolam. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku tidak merasa seperti barang rusak. Aku merasa seperti manusia kembali. Tapi kesombonganku belum sepenuhnya runtuh. Aku masih berpikir ini hanyalah keberuntungan sesaat. Aku belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih besar untuk membuktikan apakah aku benar-benar sudah belajar atau hanya sekedar tahu. Sore itu, langit Solo berubah warna menjadi jingga kemerahan. Aris mengundangku ke rumahnya. Awalnya aku ingin menolak. Bayanganku tentang rumah di pinggiran kota ini adalah tempat yang sempit, panas, dan tidak nyaman. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tidak bisa berkata tidak. Kami menyusuri gang-gang sempit menggunakan taksi kecil. Di kiri dan kanan, rumah-rumah penduduk berdiri berhimpitan. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa mengejar layang-layang. Tidak ada kemewahan di sini, tapi ada kehidupan yang sangat berisik dan jujur. Rumah Aris sangat sederhana. Dindingnya hanya semen tanpa cat di beberapa bagian. Namun, begitu aku masuk, aroma wangi melati dan bumbu dapur menyambutku. Istri Aris, seorang wanita lembut dengan kerudung sederhana, menyambut kami dengan senyum yang sama tulusnya dengan suaminya. "Silakan duduk, Tuan Julian. Maaf, rumah kami kecil," kata Aris. Kami duduk di atas tikar pandan yang digelar di lantai ruang tamu. Di pojok ruangan, sebuah lemari kaca kayu berisi deretan medali emas yang sudah agak kusam. Itu adalah medali dari berbagai kejuaraan nasional dan Asia Tenggara. Di samping medali-medali itu ada foto Aris sebelum kecelakaan, berdiri tegak di atas dua kaki yang kuat. "Anda kehilangan kaki saat dewasa?" tanyaku pelan, sambil menatap foto itu. Aris mengangguk. 10 tahun lalu, kecelakaan bus. Awalnya, saya merasa Tuhan sangat tidak adil. Saya marah. Saya ingin mati saja. Aku menelan ludah. Itu adalah perasaan yang sama dengan yang aku rasakan saat dokter mengatakan bahuku mungkin tidak akan pernah bisa digunakan untuk berenang secara kompetitif lagi. Lalu, apa yang mengubah Anda? Istri Aris datang membawa nampan berisi teh hangat dan piring-piring kecil. Ada nasi liwet hangat, ayam suwir, dan sambal. Kami makan menggunakan tangan. Awalnya aku canggung, tapi melihat mereka begitu menikmati makanan itu, aku pun mencoba. "Ikhlas, Tuan," jawab Aris singkat. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas adalah menerima bahwa rencana kita mungkin gagal, tapi hidup tetap harus berjalan. Saya kehilangan kaki, tapi saya menemukan jiwa saya di dalam air. Di Australia, Anda diajarkan untuk menjadi yang terbaik. Di sini, kami diajarkan untuk menjadi manusia yang utuh. Aku terdiam sambil mengunyah nasi yang terasa gurih. Ada kehangatan yang menjalar di dadaku, bukan karena tehnya, tapi karena kesederhanaan berpikir mereka. Di negaraku, kami selalu mengejar sesuatu yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih hebat. Di sini, di atas tikar pandan ini, aku melihat orang yang memiliki sangat sedikit hal secara materi, namun merasa sangat cukup.
Tiba-tiba, suara guntur menggelegar di kejauhan. Angin kencang mulai mengguncang jendela kaca yang tipis. Istri Aris segera berdiri untuk menutup pintu. Musim hujan sudah tiba, gumam Aris dengan nada khawatir. Biasanya kalau hujan deras seperti ini, sungai di dekat pusat pelatihan sering meluap. Aku tidak terlalu memikirkan peringatan itu saat itu. Aku masih terhanyut dalam pembicaraan tentang kehidupan. Aku belum menyadari bahwa badai yang akan datang bukan hanya soal air hujan, melainkan sebuah ujian yang akan memaksa aku membuang seluruh egoku demi orang lain. Malam itu, langit Solo benar-benar pecah. Suara hujan yang menghantam atap seng asrama terdengar seperti ribuan peluru yang jatuh dari langit. Suaranya sangat bising, membuat percakapan apapun menjadi mustahil. Aku berdiri di ambang jendela kamar asramaku yang sempit, menatap ke arah halaman luar yang kini sudah berubah menjadi kolam coklat. Bau tanah basah yang tajam merasuk ke dalam ruangan. Angin kencang sesekali meniup air masuk melalui celah pintu. Aku merasa gelisah. Bahu kananku berdenyut lebih kencang dari biasanya, seolah memberikan peringatan akan sesuatu yang buruk. Tiba-tiba, lampu asrama padam. Gelap total. "Tuan Julian! Tuan Julian!" Aku mendengar suara Budi berteriak di tengah gemuruh hujan. Cahaya senter bergoyang-goyang di kejauhan. Aku segera keluar dari kamar, meraba dinding beton yang lembab. "Ada apa, Budi?" tanyaku saat dia sampai di depanku. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya basah kuyup. "Tanggul sungai di belakang pusat pelatihan jebol. Air mulai masuk ke ruang peralatan dan asrama bawah." Budi berteriak untuk mengalahkan suara badai. "Banyak atlet kita yang masih di bawah. Mereka kesulitan bergerak." Jantungku berdegup kencang. Bayangan tentang kursi-kursi roda yang terjebak di tengah arus air yang deras muncul di kepalaku. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti Budi berlari menuju lantai bawah. Apa yang kusaksikan sungguh mengerikan. Air setinggi lutut sudah merendam lorong-lorong asrama. Warnanya coklat pekat, membawa sampah dan potongan kayu. Aku melihat Mita mencoba menyeberangi lorong dengan bantuan kruknya, tapi aliran air yang kuat hampir membuatnya jatuh. "Mita, pegang tangan saya!" teriakku. Aku menerjang air. Rasanya dingin dan berat. Aku merangkul Mita dan membantunya menuju tangga yang lebih tinggi. Di sudut lain, aku melihat Aris. Dia sedang berusaha menarik sebuah lemari besar untuk menghalangi air masuk ke ruang penyimpanan kursi roda listrik. "Aris, tinggalkan itu! Selamatkan dirimu!" teriakku. "Tidak bisa, Tuan," jawab Aris dengan wajah tegang. "Ini kursi roda milik teman-teman. Kalau motornya terendam air, mereka tidak bisa bergerak lagi esok hari. Ini kaki mereka." Aku tertegun. Di tengah bencana yang mengancam nyawanya, Aris masih memikirkan kaki milik orang lain. Aku melihat orang-orang kampung di sekitar asrama juga mulai berdatangan. Mereka membawa cangkul, karung pasir, dan apa saja yang bisa digunakan untuk membendung air. Tidak ada yang memerintah. Tidak ada yang bertanya soal bayaran. Mereka semua bergerak dalam satu irama. Gotong royong. Kata itu tiba-tiba bergema di pikiranku. Tiba-tiba, sebuah kayu besar hanyut terbawa arus dan mengarah tepat ke arah Aris yang masih terjepit di depan pintu ruang peralatan. Dia tidak bisa menghindar dengan cepat karena keterbatasan fisiknya. "Aris, awas!" Aku melompat ke arahnya. Aku tahu, untuk mendorong kayu itu, aku harus menggunakan seluruh kekuatan bahuku. Rasa takut menghantamku. Jika bahuku rusak lagi, mimpiku untuk kembali ke Olimpiade akan tamat selamanya. Tapi saat aku melihat wajah Aris yang penuh harapan, rasa takut itu kalah oleh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang baru saja kutemukan di Indonesia. Kayu besar itu meluncur deras, dibawa oleh arus air coklat yang liar. Aku menerjang air, mengabaikan rasa dingin yang menusuk tulang. Waktu seolah melambat. Aku melihat Aris berusaha memutar kursi rodanya,
tetapi roda itu terjepit di antara celah ubin yang retak. Dia terjebak. Hah! Aku berteriak sekuat tenaga. Aku menubruk kayu itu tepat sebelum menghantam Aris. Aku menggunakan bahu kananku, bahu yang selama ini kujaga dengan sangat hati-hati sebagai tumpuan. Brak! Suara benturan itu tertutup oleh gemuruh hujan. Rasa sakit yang luar biasa meledak di bahuku. Rasanya seperti ada sebilah pisau panas yang diputar di dalam sendiku. Pandanganku sempat menggelap sejenak. Aku mengerang kesakitan, terengah-engah sambil memegangi lengan kananku yang mendadak mati rasa. "Tuan Julian!" Aris berteriak. Dia berhasil melepaskan diri dan merangkak mendekatiku di tengah genangan air. "Anda tidak apa-apa?" "Kenapa Anda melakukan itu?" Aku tidak bisa menjawab. Keringat dingin bercampur dengan air hujan di wajahku. Namun, sebelum aku sempat menyerah pada rasa sakit, aku melihat pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Puluhan orang, penduduk kampung, staf asrama, hingga atlet yang sedang cedera, berlari ke arah kami. Mereka membentuk rantai manusia. Mereka saling berpegangan tangan, melawan arus air yang semakin tinggi untuk mencapai ruang peralatan. "Ayo! 1, 2, 3! Angkat!" Suara teriakan mereka bersahut-sahutan. Mereka tidak memiliki mesin pengangkat berat atau peralatan evakuasi yang canggih. Mereka hanya memiliki otot, keringat, dan satu sama lain. Aku melihat seorang bapak tua, mungkin tetangga asrama, dengan kaki telanjang mendorong lemari besi bersama Aris. Mereka bekerja dalam harmoni yang sempurna. Tidak ada kepanikan yang berlebihan. Yang ada hanyalah tekad. Aku dipapah oleh Budi dan seorang pemuda setempat menuju tempat yang lebih kering. Bahuku berdenyut hebat. Tapi anehnya, hatiku terasa tenang. Aku melihat mereka berhasil menyelamatkan semua peralatan latihan. Mereka bahkan berhasil mengevakuasi semua atlet ke lantai 2 dengan selamat. "Masya Allah, luar biasa sekali kalian semua," bisik Budi sambil menyeka air mata yang bercampur hujan di pipinya. Aku duduk di tangga semen yang dingin, menatap kekacauan di bawahku. Di Australia, dalam situasi seperti ini, kami akan menunggu tim penyelamat profesional datang dengan sekoci dan peralatan lengkap. Kami akan saling menyalahkan karena kelalaian tanggul. Tapi di sini, di kota kecil ini, orang-orang tidak menunggu bantuan. Mereka adalah bantuan itu sendiri. Mereka tidak mempedulikan siapa yang salah. Mereka hanya tahu bahwa ada saudara mereka yang sedang dalam kesulitan. Aris mendekatiku. Dia duduk di sampingku tanpa kursi rodanya, hanya dengan tangan yang menopang tubuhnya. Dia menatap bahuku dengan tatapan bersalah. "Tuan Julian, maafkan saya." "Bahu Anda." Aku menggeleng pelan. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku. Masih terasa sakit. Tapi aku tidak peduli lagi. "Aris, tadi itu apa yang kalian lakukan tadi?" "Itu gotong royong, Tuan," jawab Aris pelan. "Kami mungkin tidak punya banyak harta, tapi kami punya tangan untuk saling menjaga." Aku menundukkan kepala. Rasa malu yang besar menyerangku. Selama ini aku menganggap mereka lemah karena keterbatasan fisik dan fasilitas. Namun di tengah banjir ini, aku menyadari bahwa akulah yang lemah. Aku hanya kuat saat fasilitas lengkap tersedia. Tanpa teknologiku, aku tidak ada apa-apanya. Sedangkan mereka tetap kuat meski langit runtuh. Mungkin aku salah paham sejak awal. Indonesia bukan hanya soal tempat yang panas dan macet. Indonesia adalah tentang kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau merendah. Matahari muncul malu-malu di ufuk timur, memantulkan cahaya keperakan pada genangan air yang tersisa. Bau lumpur yang amis dan tanah basah menyengat hidung. Asrama itu berantakan. Tembok-tembok putih kini memiliki garis coklat setinggi lutut, menandai batas air semalam. Aku keluar dari kamar dengan lengan kanan yang dibalut kain gendongan darurat. Rasa nyerinya masih ada, tumpul dan berdenyut.
Tapi entah mengapa, beban di pikiranku terasa jauh lebih ringan. Aku berjalan perlahan menuju area kolam renang yang semalam terendam. Aku berhenti di depan gerbang. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Di sana, puluhan orang sudah sibuk bekerja. Tidak ada wajah sedih. Tidak ada ratapan. Aris sedang duduk di lantai semen, menggunakan tangannya yang kuat untuk menyikat sisa lumpur dari ubin kolam. Mita membersihkan kaca-kaca jendela yang kotor. Bahkan, anak-anak kecil dari kampung sebelah ikut membantu memunguti sampah plastik yang tersangkut di pagar. Yang paling membuatku tertegun adalah suaranya. Bukan suara keluhan yang kudengar, melainkan suara tawa dan gurauan. Seseorang menyalakan radio kecil yang memutar musik keroncong yang mendayu. "Pagi, Tuan Julian. Bagaimana bahu Anda?" Sapa Aris sambil mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju. "Masih sedikit sakit, tapi aku baik-baik saja," jawabku. "Kenapa kalian sudah bekerja? Ini baru jam 6 pagi. Kalian pasti lelah setelah semalam." Aris tertawa pelan. "Lelah itu pasti, Tuan. Tapi kalau tidak segera dibersihkan, lumpurnya akan mengeras. Semakin cepat bersih, semakin cepat kami bisa berlatih lagi. Kami punya mimpi yang harus dikejar, bukan?" Aku terdiam, menyandarkan tubuhku di tiang beton yang retak. Di negaraku, jika bencana seperti ini terjadi, kami akan menunggu laporan asuransi. Kami akan menunggu tim pembersih profesional. Kami akan menghentikan semua kegiatan selama berminggu-minggu dan merasa menjadi korban. Namun di sini, mereka tidak merasa menjadi korban. Mereka merasa menjadi pemenang yang sedang diuji. "Kalian tidak marah?" tanyaku pelan. "Tanggul itu jebol, peralatan kalian rusak, dan tempat ini semakin hancur." Mita berhenti menyapu dan menatapku. "Tuan Julian, air hanya lewat. Dia mengambil apa yang harus dia ambil, tapi dia tidak bisa mengambil semangat kami. Selama kami masih punya tangan dan suara untuk saling memanggil, kami tidak kehilangan apapun." Aku merasakan sesuatu yang hangat menjalar di mataku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari betapa sombongnya aku selama ini. Aku merasa hebat karena medali perakku. Aku merasa superior karena teknologi yang kudapatkan. Padahal, kekuatan sejati tidak terletak pada medali atau alat canggih. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tertawa di atas reruntuhan. Kekuatan sejati adalah gotong royong yang tidak memerlukan instruksi. Indonesia tidak butuh laboratorium mewah untuk menciptakan juara. Mereka menciptakan juara dari hati yang ikhlas dan persaudaraan yang erat. Dan aku, sang juara Olimpiade yang angkuh, baru saja menjadi murid di sekolah kehidupan yang paling jujur di dunia. "Aris," panggilku. "Berikan aku sikat itu." "Aku masih punya tangan kiri yang sehat." Aris menatapku ragu. "Tapi Tuan, Anda tamu kami." "Bukan," potongku sambil tersenyum tipis. "Aku teman kalian. Biarkan aku membantu." Saat aku berlutut di atas lumpur dan mulai menyikat lantai bersama mereka, aku merasakan sebuah beban besar terangkat dari bahuku. Bukan beban fisik, melainkan beban kesombongan yang selama ini menghalangi aku untuk melihat keindahan dunia yang sebenarnya. 1 minggu telah berlalu sejak badai itu menerjang. Kolam renang tua di Solo ini sudah kembali bersih, meskipun beberapa bekas noda lumpur masih tertinggal di sudut-sudut tembok. Namun, atmosfer di sini telah berubah total bagi indera penciumanku. Bau kaporit yang dulu terasa tajam dan mengganggu, kini tercium seperti aroma perjuangan yang akrab. Seharusnya hari ini adalah jadwal kepulanganku ke Australia. Kontrakku sebagai duta citra telah berakhir. Tas besarku sudah rapi di pojok kamar. Namun, aku terus menatap tiket pesawat di ponselku dengan perasaan ragu. Aku berjalan menuju kolam renang untuk terakhir kalinya. Di sana, Aris dan Mita sedang bersiap di tepi kolam. Mereka tidak lagi menatapku dengan tatapan segan atau takut. Mereka menatapku sebagai seorang kawan. "Tuan Julian, hari ini Anda pulang?" tanya Mita sambil merapikan kacamata renangnya yang sudah agak kusam. Ada nada sedih dalam suaranya. Aku terdiam sejenak.
Aku melihat bahuku sendiri yang masih dibalut kain. Aku sudah membatalkan tiketnya, Mita. Aku akan tinggal 1 bulan lagi. Aris yang sedang bersiap terjun mendadak berhenti. Dia menoleh padaku dengan mata berbinar. Benarkah? Tapi, apa yang akan Anda lakukan di sini? Fasilitas kami tetap tidak secanggih di Sydney. Aku tersenyum, kali ini tanpa rasa sombong. Aku akan belajar cara merasakan air dari kalian. Dan sebagai imbalannya, aku akan membagikan semua ilmu tentang efisiensi gerakan yang aku tahu. Kita akan menggabungkan teknik dunia dengan semangat Indonesia. Hari itu, aku tidak berdiri di tepi kolam sebagai pengawas yang pemarah. Aku ikut duduk di pinggir kolam, merendam kakiku ke dalam air yang jernih. Aku mulai menjelaskan tentang sudut masukan tangan ke air. Bukan dengan rumus fisika yang rumit, melainkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Bayangkan tanganmu adalah sebilah keris, kataku, mencoba menggunakan metafora lokal yang diajarkan Budi padaku. Dia harus masuk ke air dengan tajam, tanpa suara, lalu membelah hambatan di depanmu. Aris mencoba gerakannya. Dia mengulangi berkali-kali. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia tidak lagi mengeluh. Dia hanya tertawa, mengusap air dari wajahnya, lalu mencoba lagi. Dia memiliki ketabahan yang tidak pernah kutemukan pada atlet-atlet elit di negaraku. Di sana, tekanan untuk menang seringkali membunuh kegembiraan. Di sini, kegembiraan adalah bahan bakar untuk menang. Sore itu, saat suara azan mulai berkumandang dari masjid di seberang jalan, kami beristirahat di pinggir kolam. Cahaya matahari yang miring membuat permukaan air tampak seperti kepingan emas yang bergerak. Mungkin saya salah paham sejak awal, kataku pelan, hampir kepada diriku sendiri. Maksud Anda, Tuan? Aris bertanya sambil meneguk air mineral dari botolnya. Aku datang ke sini dengan pola pikir bahwa aku harus menyelamatkan kalian. Aku pikir kalian butuh bimbinganku agar bisa sukses. Aku menatap Aris dengan tulus. Tapi kenyataannya, kalianlah yang menyelamatkanku. Kalian menyembuhkan jiwa yang selama ini lumpuh karena kesombongan. Aris menepuk pundakku dengan tangannya yang kuat. Di sini kita tidak saling menyelamatkan, Tuan Julian. Kita hanya berjalan bersama. Itu yang membuat perjalanan ini terasa ringan. Aku memejamkan mata, meresapi semilir angin tropis yang membawa aroma sate ayam dari pasar malam di kejauhan. Aku bukan lagi Julian Vance, sang bintang yang patah hati. Aku adalah Julian, seorang perenang yang baru saja menemukan kembali alasan kenapa dia mencintai air. Indonesia telah meruntuhkan tembok yang kubangun selama bertahun-tahun. Di tempat yang kusebut lelucon ini, aku menemukan kebenaran yang tidak bisa dibeli dengan medali emas manapun. Bahwa kekuatan terbesar manusia lahir dari rasa syukur dan kebersamaan. Sydney Olympic Park Aquatic Center sangat bising pagi ini. Lampu sorot raksasa menerangi permukaan air kolam yang berkilau biru jernih. Udara di dalam ruangan terasa kering karena mesin pengatur suhu yang canggih. Ini adalah babak kualifikasi terakhir menuju Olimpiade. Aku berdiri di balik blok start nomor 1. Di sekelilingku, para perenang muda Australia tampak tegang. Mereka menggunakan baju renang teknologi terbaru. Mereka mendengarkan musik lewat pelantun telinga yang mahal. Suasananya sangat profesional, dingin, dan penuh tekanan. Aku menarik napas panjang. Aku meraba bahu kananku. Bekas luka itu masih ada. Tapi nyeri yang dulu menyiksaku sudah berubah menjadi kawan yang mengingatkanku akan kekuatan. Aku mengenakan topi renangku. Di bagian samping topi itu, ada sebuah gambar kecil corak batik parang yang dilukis tangan. Itu adalah hadiah dari Aris dan teman-teman di Solo sebelum aku pergi. Bawa semangat kami ke dalam air yang lebih besar, Tuan Julian, kata Aris waktu itu sambil memelukku erat. Atlet di posisi masing-masing. Suara wasit menggema melalui pengeras suara. Aku menaiki blok start. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena takut. Aku teringat pada tawa Aris di atas lumpur. Aku teringat pada Mita yang tetap tersenyum meski hanya memiliki satu lengan.
Aku teringat pada aroma nasi liwet dan kehangatan gotong royong warga Solo. Pistol berbunyi. Aku melompat ke dalam air. Seketika, aku merasakan keheningan yang akrab. Aku tidak lagi memukul air dengan amarah. Aku tidak lagi mencoba menaklukkan jarak dengan kebencian terhadap tubuhku sendiri. Aku memeluk air itu. Aku merasakan setiap aliran kecil di bawah telapak tanganku, persis seperti yang diajarkan Aris. Aku memutar pinggulku dengan irama yang tenang namun mematikan. Aku bergerak dengan ikhlas. Di tengah lintasan, aku merasa seolah-olah Aris, Mita, dan Budi sedang berenang di sampingku. Aku merasa kekuatan mereka mengalir ke dalam lengan kananku. Aku tidak berenang sendirian. Aku membawa harapan dari sebuah kolam tua yang atapnya bocor di Jawa Tengah. Aku menyentuh dinding finish dengan hentakan yang kuat. Aku muncul ke permukaan, terengah-engah, dan segera menatap papan skor digital yang besar. Peringkat pertama. Waktuku bahkan lebih cepat daripada sebelum aku mengalami cedera. Penonton bersorak. Rekan-rekan setimku menghampiri dengan wajah tidak percaya. Mereka bertanya rahasia pemulihanku. Mereka bertanya teknologi apa yang kugunakan di luar negeri. Aku hanya tersenyum sambil memegangi topi renangku yang bercorak batik. Aku tidak menemukan teknologi baru, jawabku pelan. Aku menemukan kembali jiwaku yang sempat hilang. Malam itu, aku duduk di tepi pelabuhan Sydney, menatap lampu-lampu kota yang indah. Aku mengeluarkan sebuah ukiran kayu kecil berbentuk keris dari sakuku. Kenang-kenangan dari Budi. Mungkin saya salah paham sejak awal. Dulu, aku pikir Indonesia adalah tempat yang butuh bantuanku. Ternyata, akulah yang butuh keajaiban dari sana. Indonesia tidak butuh dunia untuk mengakui kehebatannya, karena kehebatan itu sudah ada dalam senyuman rakyatnya yang paling sederhana. Kini aku tahu, keajaiban yang sebenarnya bukan terletak pada medali emas yang akan kukalungkan di leherku nanti. Keajaiban itu adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak dan saling merangkul, bahkan saat seluruh dunia menganggap kita tidak berdaya. Terima kasih Solo, terima kasih Indonesia. Kalian telah memberiku lebih dari sekedar kesembuhan fisik. Kalian telah menjadikanku manusia yang utuh. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan ini.